Gue juga egois, gue tetap maksa dia buat naik terus. Udah naik aja, nggak apa-apa, aman. Tuh teman gue nyeletuk lagi nih bang, si Black. Apa sih kuntilanak pocong, gue yang ngadepin, cuma kecil. Si abang ini mau kencing, temen gue ini si abang mau kencing, dia minta anterin gue bilang di samping tenda aja tuh, jangan jauh-jauh, takut ada apa-apa. Pas baru buka tenda bang, itu makhluk gede bang. Tetap happy, gue di situ dari sih bang. Cara apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badru Caps Lock. Kali ini sob, gue sendirian lagi nih. Kali ini sob, gue kedatangan lagi nih salah satu narasumber pendaki dari Jakarta Barat. Nah, orang di samping gue ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Ciremai, Jawa Barat. Lagi-lagi Gunung Ciremai. Emang Gunung Ciremai itu selalu menyimpan berjuta-juta misteri ya. Dan cerita kali ini serem banget sob. Dia sampai gagal muncak Ciremai karena ada suatu hal nih yang bikin dia itu harus turun lagi. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Nama gue Abdullah Sijana, biasa dipanggil Ujo. Ujo. Oke. Bang Ujo tinggal di mana bang? Jakarta Barat. Di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kerendang Utara. Kerendeng. Nah, Bang Ujo ini punya komunitas pendaki gunung gak sih bang? Punya bang. Apa namanya itu bang? Saudara pendaki. Saudara pendaki. Gokil. Berarti ini para saudara-saudara pendaki semua nih bang? Iya bang. Oke, tahan dulu Bang Ujo ya. Oke sob, sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian pasal channel ini akan kita kasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu dan mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badru_capslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Oh ya nih sob, gua ada jadwal pendakian Gunung Sumbing nih, nanti tanggal 28 Januari 2022. Buat teman-teman yang mau gabung, langsung aja follow Instagram gua @badru_capslock. Di sana ada flyernya. Sisa kalau nggak salah masih ada 4 slot lagi, maksimal itu 16. Kuy, kita piknik bareng-bareng. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Ujo. Halo bang Badru. Gimana nih Bang cerita pengalaman horor nih Bang waktu naik Ciremai? Iya, gua naik Gunung Ciremai pada tahun 2017 Iya. bersama 4 teman gua. Dan gua pertama itu gua ngadain percakapan juga bang, melalui WhatsApp lah, ya kan. Gua bilang ke teman gua, katanya suruh ke rumah aja, kita ngobrolin di rumah. Ini baru gua acara gua sama abang dong ya, berdua sama teman gua ini. Oh awal lu berdua nih? Berdua sama abang. Bang, ayo naik gunung. Naik gunung kemana, Jo? Kita naik gunung gede aja, Bang. Wah, boleh tuh. Kapan? Hari Jumat ayo, Bang. Wah, boleh. Gaskan hari Jumat. Singkat cerita gua hari Jumat itu mendadak ada yang mau ikut bang. Oh. Temen gue ini, temen si abang ini ada yang mau ikut 2 orang, yang namanya Kentung sama Black. Iya. Dia maksa buat ikut mulu. Dan gue kasih tahu gue mau ke Ciremai. Si abang ini kaget. Lah, tadi kita bukannya ke Gede ya? Dia bilang gitu. Terus gue bilang, nggak jadilah, ke Ciremai aja. Gue kan udah baru turun dari Gede 2 minggu yang lalu. Gue gituin kan. Lah ya udahlah, ya udah ngikut aja. Cuman gue agak takut ya Jo kalau ke Ciremai. Ngeri kata dia. Itu gunung angker banget setahu gue sih. Jadi dia bilang gitu. Si Black juga pertama sempat takut bang. Temannya si abang ini sempat bilang, jangan ke Ciremai lah. Oh. Iya, gue masih baru soalnya. Dia bilang gitu. Satu orang nih masih bener-bener pemula banget nih. Bener-bener pemula nih bang, sama teman gue ini. Iya. Bener-bener pemula. Terus gue bilang gini, udah aman, kita main santai aja jalannya. Oke lah, kita beres, prepare, packing, kita musim tiket bis. Akhirnya berangkatlah kita dari Jakarta jam 8. Kita nyampe Kuningan jam 2. Itu kita makan dulu bang, ya sempat makan dulu gua nasi kuning kalau nggak salah. Jam 2 malam tuh ya? Jam 2 malam di dekat masjid. Dan gua dianterin sama anak kampung situ buat ke Tugu Linggarjati. Di situ masih jauh bang, hujan,
gede, situ masih jauh buat naik ke atasnya. Tuh nggak ada transportasi selain jalan kaki gua. Oh, lu jalan kaki dari Jalan situ? kaki bang, berempat, bener-bener jalan kaki dari bawah ke atas itu lumayan jauh banget. Iya. Dan gue mutusin buat jalan kaki. Teman gue ini satis nih, si abang bilang, gue mau Edelweiss Jo, Oh, bukan Edelweiss. mau Edelweiss dia. Gue juga sempet kaget kan, wah nggak ada bang, nggak usah macem-macem. Terus abis itu singkat cerita kita jalan, ketemulah warung karena kan teman gue ini udah pada capek banget. Iya. Udah kelihatan banget lah, udah hujan, kita nggak bawa jas hujan, kehujanan, udah pada capek juga, pisik habis di situ. Kita sempetin break dulu di warung itu. Gue lanjut jalan jam 4 sebelum subuh. Iya. Lanjut jalan gue jam 4, nyampe lah ke pos Linggarjati. Tadinya kan gue mau lewat Linggarjati. Oh. Karena Linggarjati kata orang situ lagi tutup. Oke, gue mental ke Linggasana. Oh, jadinya awalnya Linggarjati nih. Linggarjati Tutup, tadinya. akhirnya lu belok ke Linggasana. Linggasana Itu 2017 ya? 2017. Jalur masih sepi-sepinya bang. Iya. Untuk 2017 benar-benar sepi banget. Iya, setahu gue baru buka itu Bang Ujo. Iya. Singkat cerita gue nyampe base camp, itu benar-benar sepi lagi bang. Nggak ada ini apa namanya? Pendaki yang jaga. lain. Iya, sama pendaki lain juga nggak ada. Itu benar-benar gue berempat. Gua duduk di gubuk sambil nungguin yang jaganya nih. Akhirnya jam 8 jam 9 datang tuh Bang Napi. Bang Napi itu siapa tuh? Bang Napi itu yang kayak porter di situ sama yang jaga di situ bang. Oh, iya. Jadi dia udah tahu seluk beluk Cerme. Gua registrasi sama dia, simaksi sama dia, dikasih makan gue sama dia sebelum pendakian. Akhirnya gua makan, cuci badan lah, ya kan udah kotor banget di bawah, cuci badan gue siapin buat pendakian, semuanya gue siapin dan gua kurang 2 headlamp. Oh, center itu. Iya, gue kurang 2 headlamp. Berarti lu dari 4 orang cuma bawa center 2. Cuman bawa center 2. Di situ gua sempet diomelin sama Bang Napi. Kamu mau naik gunung apa mau ngapain? Kamu persiapannya udah siap belum? Gue bilang, udah bang, udah siap di semua. Coba hitung lagi, center ada berapa? Kalau nggak ada, kita kasih pinjam. Iya. Soalnya ini tanggung jawab kita, kata dia. Gue hitung center, ternyata cuma ada 2. Iya. Dikasih pinjam lah sama Bang Napi. Nih, lain kali kalau naik gunung bawa. Dan Bang Napi minta pesen jangan terlalu mencolok di Gunung Ciremai ini. Mencolok dalam hal apa tuh, Bang? Dalam hal yang kayak dia terlalu sombong gitu bang, sombong banget. Iya, iya. Dan salah satu teman gue ini ada bang yang sombong. Terus singkat cerita kita naik ke atas, sampailah kita di tugu kayak gerbang pendakian. Oh, start Iya, pendakian tuh ya. Selamat datang di Gunung Ciremai Piaringgasana. Iya, iya. Gue sempat foto-foto juga tuh, dari kejauhan sih fotonya. Yang penting kelihatan itunya. Dan temen gue, si abang itu ngeliat 3 pocong. Juga pocong 3 pocong. di gerbang itu. Di gerbang itu. Iya. Di samping kanan, di kiri, sama di tengah. Itu dia benar-benar ngeliat 3. Yang satu mukanya benar-benar hancur bang, parah, hancur parah. Itu yang 2 ini anehnya masih bagus kata dia, kain kapannya masih benar-benar bagus. Cuman kan gua nggak ngeliat ya kan, cuman teman gua udah ngeliat. Gua jalan lagi aja, gua bilang udah nggak apa-apa jalan aja. Jalan gua, situ gua bener-bener lama jalan. Dari jam setengah 12 sampai jam 3 gua baru sampai pos 2. Jam 3 sore. Jam 3 sore baru sampai pos 2. Itu gue bener-bener nggak habis pikir ya bang. Di jalan gue juga ngerasain aneh sih. Gue ngelewatin itu aja. Oh, kayak muter-muter. Iya, cuman teman-teman gue nggak tahu. Teman-teman gue tetap happy aja gitu dia makan karena bawa itu ya kan. Gue nggak tahu dah. Tetap happy. Gue di situ udah risih bang. Cara apa tuh? Gue udah bilang ke teman gue, ke si abang ini yang ngeliat pocong, gue ngerasain aneh nih, nggak nyampe pos 2. Terus dia bilang, iya gue juga capek nih, kaki gue sakit. Iya. Dari tadi nggak nyampe kita jalan padahal nggak berhenti. Gitu gue jalan bener-bener nggak berhenti bang. Dari pos 1 ke pos 2 gue nggak bener-bener nggak berhenti. Itu jauh banget. Itu jauh banget gue. Sehingga cerita gue sampai pos 2 itu si abang ini nih ngeliat sosok Gundurwo itu. Gundurwo yang matanya bener-bener merah bang. Matanya bener-bener merah gede banget. Itu dia pengen meluk kita orang. Ish. Dari arah jurang ke depan begini. Iya, itu di jalur pendakian itu, Bang. Di samping kayak semak-semak. Oh. Jadi dia tangannya udah ngelewatin jalur pendakian mau ngerayap gitu. Iya. Cuman gue bilang kan gue nggak ngeliat juga kan situ. Gue bilang udah bang biarin aja. Ya emang tempat dia, kita nggak usah aneh-aneh aja.
Gak taunya dua orang ini kan yang tadi gue bilang dia misah itu. Dua orang ini bawa bang, dia ngisep di pas banget tangannya si Gundurwo ini di bawah. Bawa ngisep apa tuh? Ini, Ganja? iya, di bawahnya tangan dia pas mau ngerangkul. Temen gue bilang gitu. Cuman gue kan, udahlah, gue nggak ngeliat ini. Pikir gue kan teman gue ngeliat. Dia nangis sampai nangis bang dari pos 2 itu. Setelah ngeliat itu? Ngeliat itu dia nangis terus sampai pos 5. Nggak berhenti-berhenti. Dari pos 2 itu gue bilang ke teman-teman gue suruh pada, inilah kumpul kita doa dulu. Kan karena dua orang ini mencar mulu bang kalau kita break. Iya, si Kentung sama si Black ini. Dia itu misah dari rombongan lu nih berdua nih? Bisa, kalau kita break nih sampai pos dia bisa. Pasti bisa dia. Gue panggil-panggilin sini doa dulu yuk, biar nggak kejadian yang enggak lah kita naik. Lu juga pada nggak mau kan? Iya pada nggak mau. Akhirnya gue doa sama teman-teman gue. Habis itu gue jalan lagi. Baru pertama jalan itu udah ada yang lewat bang di kepala gue. Apa tuh? Kayak semacam kayak ada ucus gitu, pala sama ucus doang. Di atas 4 lo Iya, pala dari gitu belakang. Gue kan jalan paling belakang ya. Iya. Temen gue depan nih si Black, Kentung, baru si Abang. Jalan bang itu si Abang begini temen gue. Jo itu apaan? Pada lari semua bang. Itu padahal masih jam setengah 5. Iya. Kalau nggak salah setengah 5. Itu pada lari bang semua. Udah pada ke depan. Karena ada belokan ya. Dia udah pada belok semua. Gue panggil-panggil, weh jangan pada lari dong. Lu mau lari mau kemana? Kan gue gituin kan. Takut juga. Gila ini mah langsung ditongolin. Dia bilang gitu bang. Iya. Guys, lu kata saya kan udahlah jangan yang ngomong-ngomong di sini yang kayak gitu-gitulah. Akhirnya pada kumpul lagi, kita doa lagi tuh di track, kita benar-benar doa di track. Kita jalan ke pos 3 Cikacu. Kita jalan, di situ tetap masih ada gangguan, Bang. Apa tuh? Kayak makhluk yang tadi itu. Yang kayak ucus itu. Yang ngikutin yang gede itu. Oh, ya yang gunung yang matanya merah itu. Iya. Dia tuh masih ngikutin di samping kanan gua ke atas si abang ini. Iya, dia Temen ngeliat gua. tuh. Iya. Tuh, masih diikutin gimana nih? Dia bilang gitu. Udah, biarin aja ya, nggak usah diliatin kan, emang tempat dia. Terus dia bilang udah kan, dia masih tetap nangis lah, kayak nangis banget gitu kan. Akhirnya gue nenangin dia, udah lah, nggak usah nangis. Kita jalan ke pos 3. Pos 3, gue udah nyampe pos 3, gue break lagi. Tuh gue nyampe setengah 6 bang. Setengah 6 sore? Setengah 6 sore, Di udah pos mau maghrib. 3. Tuh gelap banget. Iya. Gue udah mulai ngeluarin headlamp. Gue doa-doa lagi sama teman-teman gue. Sampailah kita di mata air. Mata air. Ini. Temen gue ini yang 2 orang nih, Kentung sama ini sama Black. Dia jalan duluan bang. Ninggalin gue sama abang. Iya. Terus abang sampai bilang gini ke gue, Jo kita jalan berdua. Kita nggak ada air sisa 2. Abang bilang gitu ke gue. Oh iya bang bener, di tas gue juga air udah habis. Ya udah kita ngambil aja kata gue gitu bang. Terus kata si abang, gue nggak mau ikut dulu lah. Soalnya kita cuma berdua, nggak rame-rame. Udah biarin aja dia pada jalan dulu. Siapa tahu dia buka tenda, kita langsung tidur ya kan. Iya. Gue gituin, dia akhirnya mau ngambil air turun ke gue. Itu gue sempat turun lagi bang. Udah ngelewatin materi, gue sempat turun lagi. Gue ngambil berdua sama dia. Dia tuh ngelihat makhluk yang gede tadi tuh bang. Yang mata merah. Matanya itu. merah. Tuh dia ngelihat sepanjang jalan katanya, dia ngikutin. Akhirnya dia bilang, Jo makhluk itu ada nih. Ikutin lu bang? Ngikutin bang, berdua ngikutin gua nih. Iya. Dia tangannya masih sama Jo, masih kayak begini. Oh kayak mau nyangkrang Iya, gitu. kayak begini. Gede banget bang tangannya bang. Terus teman gua bilang, udah buru aja kita ngambilnya buru-buru, ngambil airnya. Tuh sampai air gua masukin bang, sampai gua tekan-tekan itu air biar masuk semua biar cepet. Iya. Akhirnya gue dapet 4 botol, gue bawa tuh ke atas jalan, gue bawa ke teman-teman gue. Akhirnya dia ngebreak juga kan akhirnya. Ataunya ngebreaknya di petilasan ini. Petilasan. Ada petilasan di samping kanan jalur, agak lumayan jauh sih bang. Cuman ya kelihatan kalau sama anak-anak itu. Semuanya pada ngeliat itu bang, pada nanya-nanya itu apaan sih. Salah satu temen gue ini, dia kencing cuman nggak mau bilang bang di situ. Oh kencing di situ. Iya, dia diem aja tuh di situ. Dia nggak mau bilang apa-apa, dia bilang cuman itu apaan sih Jo? Lah, itu mah petilasan kata gue ya kan. Itu mah lu lihat ya ada bunga-bunganya. Terus sampai gue bilang udah jangan di sini, kita breaknya jalan dulu aja. Dia nggak mau bang, tetap mau kekeh di situ. Dia mau ngopi di situ katanya. Gue mau ngopi di sini dulu, ini adem di sini. Enak nih, gue ngopi di sini nih. Akhirnya dia mencar lagi karena gue berdua, dia agak sebelah kiri, gue di sebelah kanan. Iya. Katanya dia bakar gitu. Bakar ganja lagi. Iya, gue juga sempat gue bilang, ini orang bakar apa nih? Ya kan? Gue mikir kan, kata gue, wah udahlah, kata gue, nggak perlu, gue tahu nih mah. Gue bilang ke dia, weh udah yuk jalan.
enggak nanti nanggung nih, dikit lagi gua. Kata dia tuh. Iya, dia bilang gitu bang. Gua mah di situ udahlah, kata gua diem aja. Yang akhirnya nyamperin gua, kita berdoa lagi nih. Kita berdua jalan ke pos 4. Di situ bang, gua baru banget jalan. Itu udah ngeliat yang lewat di kepala gua bang. Apa tuh bang? Yang tadi pala sama ucus itu. Oh, di atas kepala lu lagi? Iya, di atas kepala gua itu ngelewatin 4 temen gua ini. Oh, 4-4-nya dilewatin. Kali ini dia ada suaranya bang. Bush gitu ada suara. Suara kayak gitu, bus. Iya, dia ada benar-benar suara. Temen gue juga sampai kaget si abang ini. Udah pada lari semua tuh. Gue bilang kan, ya, dan pada lari. Kalau lari kita mau kemana lagi nih? Kita udah bener-bener nyasar. Sampai bilang gitu, gue sontak bilang gitu. Karena gue juga nggak tahu sih kalau itu nyasar atau enggak. Gue bilang gitu kan. Akhirnya pada, udah, lu jangan paling depan nih Jo. Gue nggak mau paling depan bang. Karena apa? Temen gue nih kasihan nih. Kalau nggak ada yang backup di belakang. Yang abang ini nih. Iya, si abang ini kan baru banget nih dia naik gunung ya kan. Gue nge-backup dulu dia dari belakang udah kan, akhirnya yang di depan si Black. Akhirnya dia sompral tuh di situ bang. Apa tuh bang? Apa sih kuntilanak pocong? Gue yang ngadepin. Itu mah kecil. Iya, bilang gitu bang. Gue nggak bohong, sumpah dia bilang gitu. Cuman kan gue gini, jangan kurang ajar lah. Kita nih tamu di sini. Kita cuma pendatang, lihat kita kan cuma liburan bukan buat nantang. Tapi gue kesel, udahlah santai aja. Di situ gue nge-break lagi, tetap lama bang, 2 jam itu gue lama, ngopi ngerokok. Ya adalah jalan aja nih. Lagi itu gue jalan bang. Jalan gue, pas pertama jalan tuh, baru ngelangkah bang. Itu lewat lagi bang di pala anak-anak gue. Apa tuh? Yang tadi lewat itu di pos 3. Ucus kayak gitu? Iya, sumpah itu lewat kencang. Bush. Ada suara begitu juga. Terus gue bilang, astagfirullahaladzim. Teman-teman gue tuh pada ngeliat, mau pada lari lagi. Gue bilangin lagi, udah jangan lari. Singkat cerita gue udah ketemu gituan, itu pocong, kuntilanak itu banyak bang di pohon. Oh, di sering lu itu bang? Iya, itu si abang yang ngeliat. Temen gue ini yang ngeliat. Dia ngadu ke gue, cuman gue nggak ngeliat ya bang. Cuman gue bilang, udahlah santai. Gue juga takut sebenarnya dalam hati gue juga takut. Cuman kalau gue takut, dia juga semua bakal takut bang rame ini. Akhirnya gue jalan ngelewatin tuh 2 makhluk tuh bang. Gue jalan sampailah gue di pos 5 Kijamuju. Situ gue udah mulai diriin tenda bang. Tuh gue mulai diriin tenda, gue masak juga masih tetap diganggu suara apalah pada keluar. Itu yang makhluk gede itu masih ada bang. Nggak taunya di samping kiri jalur, menghadap ke tenda gue. Situ gue habis masak langsung pada masuk dan gue bilang, udah ya pada tidur dulu aja. Tetap pada nggak mau bang, maksudnya pada mau ngopi di luar. Iya, nggak ada yang mau dalam tenda. Iya nggak ada, cuman gua doang nih dalam tenda. Cuman gua juga kan takut bang sebenarnya. Cuman gua bilang udah di dalam aja yuk ngopinya, buka aja tendanya sedikit, pasti kelihatan lah awal-awal ini mah. Dia tetap nggak maunya di luar tenda. Akhirnya dia masuk, si abang ini bilang tidur di sebelah gua. Di depan ada lagi Jo yang tadi kita ketemu di pos 2. Dia bilang gitu, gua bilang serius bang, serius. Udah tidur aja. Tidur bang, gue itu bener-bener pada tidur semua kan. Si abang ini mau kencing, temen gue ini si abang mau kencing, dia minta anterin gue bilang di samping tenda aja tuh, jangan jauh-jauh, takut ada apa-apa. Pas baru buka tenda bang, itu makhluk gede bang. Yang tadi matanya gede itu yang merah. Iya. Dia meluk begini lagi ke pohon jadi dia mau meluk tenda kita bang. Oh. Ngelewatin jalur, tangannya udah ngelewatin jalur. Cuman gue bilang, udah bang tutup lagi aja. Ditutup langsung nangis bang, situ kejar dia. Dia nangis kejar terus. Gue bilang kan, udah, lagian sih lu macam-macam aja. Ada-ada aja, nggak taunya tuh si ngentung ini, dia sorenya ngebuat hal yang enggak bang. Apa di pos 5 itu. Dia kayak bakar-bakar daun apa gitu, gue lupa ya kan. Dia nawarin gue juga, gue bilang, enggak deh. Ya kan, gue masih di lingkungan ini, gue bilang ya kan, jangan dulu. Cuman dia tetap kekeh katanya dia bakar di situ, dia bakar di pos 5. Yang aku pas di tenda, gue tadi bakar juga di pos 5 gue bakar. Bakar ganja gitu? Iya. Dia bilang, serius lu? Iya, gue tadi bakar nih sama kentung berdua di deket pohon tumbang itu, gue duduk di situ. Gue juga udah ngerasain hal yang aneh sih pas di situ juga, pas gue lagi bakar juga gelas gue jatuh sendiri yang tadinya di pohon itu. Cuman gue sama dia yang namanya makai gituan mah happy aja bang. Iya. Dia bilang gitu, gue mah happy aja Jo. Yang penting itu apa angin kali ya kan yang jatuhin ini gue. Situ dia benar-benar, gue bilang udah lu minta maaf aja ya kan, daripada lu digangguin terus sampai pagi. Itu malam bener-bener lama bang. Iya. Itu malam bener-bener lama, gue nggak tidur itu nungguin pagi doang.
sama temen gue si Ibra ini. Mau gue coba buka lagi, itu makin dekat bang. Makhluk itu udah di tengah-tengah jalur dia. Itu gede banget, gue juga nggak bisa ngeliat matanya lagi. Tinggi bang. Tinggi. Sumpah itu tinggi banget. Gue juga sampai bilang, ya Allah, mau pulang sebenarnya mah. Cuman kan di situ teman-teman gue kan pada semangatin gue, udah yuk, bentar lagi kita nyampe pos 10 lah, kita ngecamp lagi situ. Sayang nih, udah sampai sini. Gue singkat cerita nyampe nih bang, pagi ya kan. Belum selesai juga nih mistis ini. Iya. Iya, gue sampai cek sama temen gue mau lanjut atau turun. Dan si abang ini mau turun aja. Mau bilang mau turun aja Iya, ya? mau turun. Temen gue juga bilang mau turun nih, sekentung. Si Black maksa buat naik. Dan gue kan netral bang ya, mana aja gue ikutin. Dan gue bilang gini, coba yuk jajal dulu naik sekali. Si abang ini malah ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Dia sampai ngacak-ngacak sampai yang ada di samping tenda bang. Gue mau turun aja lah sendiri. Nih si abang ini. Cuman kan gue kalau ninggalin dia turun, gue juga kan tanggung jawab gue yang ngajak dia. Gue bilang gini aja, ya udah bang kita turun. Kita hari ini turun, cuman kita makan dulu biar fitan dikit ya kan. Soalnya kita logistik kita dikit lagi nih, kita habisin aja di sini. Tuh gue bener-bener dari pos 1 ke pos 5 gue nggak nemu orang bang, pendaki gue nggak nemu, cuman kelompok gue aja berempat. Iya. Di situ si abang takutnya. Dia sampai bilang gini ya, si Ibrahim, kita dari pos 1 ke pos 5 kita nggak nemuin pendaki. Lu mau nekat naik, lu nggak takut kejadian hal-hal yang kayak semalam? Gue juga sebenarnya takut bang, sampai gue bilang gitu, gue juga sebenarnya takut, cuman ya gimana ya, nggak enak juga nih sama 2 orang ini, sama teman-teman lu. Udah nggak apa-apa, dia memang orangnya agak ini ya bang, sombong. Agak sombong. Iya, 2 orang ini gue juga sebenarnya nggak suka. Iya. Cuman kan gak enak juga sama temen gue, akhirnya dia 2 orang ini ikut alur gue turun. Singkat cerita gue turun tuh masih tetap digangguin bang. Sama dia. Oh, lu mutusin buat turun ke bawah nih. Turun ke bawah. Nggak dari jadi pos muncak ke 5. Iya. atas. Gue turun ke bawah tuh. Sampai pos 4 aja gue bener-bener diputerin lagi. Iya. Kata gue ini pos 4 pos 5 kan pas naik kita cuma 30 menit. Kenapa pas turun lama banget? Sampai si kentung ini sampai ngelawan kayak, gue salah apa sih di sini? Gue mau pulang aja susah. Sampai disasarin dulu, itu benar-benar nggak nyampe bang. Gue nggak nyampe pos 4 sampai jam 1 siang. Iya. Dari jam 8 pagi. Akhirnya gue ketemu pos 4, gue istirahat dulu di situ sama teman-teman gue. Ngopi lagi lah. Ada nih pendaki lewat. Gue tanya dong, bang, dari mana bang? Dari Tangerang. Berapa orang? Ini banyak, 6 orang. Ngecamp di mana? Di pos 3. Tuh gue bengong bang, berempat sama-sama ngeliatin muka tuh. Gue bilang, lah, kan gue di pos 3 nggak nemuin orang. Ya kan, gue juga sempat nge-break di pos 3 ini. Iya. Terus gue bilang lagi kan ke dia, serius bang di pos 3? Serius, ini tanya no, ini teman saya nih 6 orang, saya mau lanjut naik. Karena kan semalam udah kemalaman juga, bahaya juga. Itu gue diem aja bang sama teman-teman gue. Oh ya udah, mungkin berarti benar kita yang ngerasain nih berempat. Dia singkat cerita dia jalan, dia nitipin pesan katanya, kalau lewat yang kayak petilasan itu ya bang, itu lu permisi aja bang. Di situ gue, oh paham nih dari sini berarti nih teman gue nih. Situ gue singkat cerita turun ke pos 3, gue ngambil layar dulu, masih ada bang itu. Apanya tuh? Makhluk yang tadi matanya merah itu, masih ada itu. Yang temen gede- gua. yang gede Iya, itu? itu bener-bener gue berempat ngeliat. Gue bener-bener berempat nih ngeliat, langsung pada nunduk semua. Langsung pada nggak berani banting keril, gue langsung tiduran semua tuh, nunduk ke keril begini. Dan temen gue bilang, udah nggak ada tuh, ayo cepetan buru-buru turun aja. Tuh gue turun, lari bang. Lari, gue nyampe pos 2, gue istirahat kan, sampai pos 2 gue istirahat lagi, cuma sebentar sih 15 menit. Gue lanjut ketemu nih Bang Napi nih. Bang Napi ini dia naik juga bang, mau ngituin jalur lah. Iya. Iya, Bang naik. Napi itu yang penjaga base camp itu kan? Nah, yang penjaga base camp ini dia naik, nanyain kabar gue gimana, sampai puncak nggak? Waduh, mas, kata gue gitu, waduh mas, parah, Cireme, saya gituin kan. Terus dia bilang, oh ya udah nanti cerita di bawah sama saya. Gitu, saya tahu. Dia bilang saya tahu. Gue pikir, wah dia bisa nih. Akhirnya gue singkat cerita turun, dia naik ke atas, lanjut ngebersihin doang sih, ngebersihin kayak jalur sampai pos 6 dia turun lagi. Itu gue nungguin dia di pos 1, gue tungguin saking gue takutnya bang. Di pos 1 gue tungguin Di pos 1 itu ya? Iya, gue nungguin Bang Napi sampai jam 4:30 kalau nggak salah. Tuh gue nungguin Bang Napi, akhirnya dia datang. Gue turun bareng sama dia, tuh udah nggak ada apa-apa bang. Di base camp dia cerita bang sama gue, dia tahu, Bang Napi ini tahu kalau kita ngeliat apa aja, kalau kita juga bawa itu, dia tahu. Di situ
dia bilang, kamu ngeliat petilasan ya? Saya ngeliat, teman-teman saya pada ngedudukin itu di belakangnya. Waduh, itu salah kamu. Yang petilasan itu tuh bang, nggak taunya itu si Kiki kencing. Di petilasan itu? Iya, di sampingnya kan ada pohon kayak kecil tuh. Iya. Dia kencing di situ bang. Begitu dia nyelonong aja kencingnya. Kayak, udah lah, gue kencingnya di sini lah, udah kebelet, nggak ada yang ngeliat ini. Situ teman kamu ngencingin suatu makhluk lah yang lagi di situ duduk. Saya sebenarnya tahu, cuman saya gimana mau nyampein juga kamunya di atas ya kan. Akhirnya saya paham di situ, si Kiki ini nggak mau ngaku bang, si kentung ini nggak mau ngaku bahwa dia kencing di situ, dia nggak mau ngaku. Akhirnya gue bongkar semua, gue ngeliat ini itu gue bongkar. Akhirnya satu nih yang dimasalahin sama Bang Napi, kita bawa gitu-gituan. Yang gele itu ya, ganja Iya, itu ya? bawa gituan. Cuman nggak konfirmasi sama gue juga nggak tahu bang awalnya dia bawa. Gue bilang kan, lu bawa nggak Ki? Gue bawa Jo, gue dari pos 1 ke pos 5 gue selalu isep itu. Selalu isep gitu? Iya selalu isep gue, kalau istirahat gue selalu isep jauh dari lu. Pantesan bang dari pos 1 ke pos 5 itu pas kita nanjak dia jauh mulu. Oh, jaga jarak malu ya? Iya, kayaknya kayak gue di samping jalur sebelah kiri, dia sebelah kanan. Dia ketawa-ketawa aja, gue masih abang cuman, bang, temen lu kenapa? Gitu kan, biasalah dia mah. Itu gue paham bang, masalah gue di situ. Naik Gunung Cermek sampai gagal puncak, gara-gara 2 orang itu. Nih Bang Jo, Iya, itu pas di pos 1 yang lu ngeliat pocong itu bang, ada 5 atau 3 tadi itu? 3. Itu yang lihat dia doang sendiri bang? Iya, si abang ini yang ngeliat sendiri. Berarti yang 3 ini lu termasuk lu nggak ngeliat juga? Enggak, gue benar-benar jalan. Itu pocongnya ngelihat apa, diem aja atau gimana tuh? Diem bang sambil ngeliatin kita berempat. Oh, Cuman gue nggak ngeliat, cuman katanya dia ngeliatin kita. Iya. Sampai nunduk ke atas gini, sampai kita jalan ke atas dia masih ngeliatin. lu sempet nanya tuh ke abang itu kalau pocongnya bentuknya gimana tuh? Iya, gue sempet nanya pas turun. Hancur Jo mukanya. Hancur? Cuman yang 2 ini masih rapi. Masih kayak bagus kain berapanya. Iya. Nah terus bang, yang tadi mata merah tuh ya, yang gede itu apa tuh kata temen lu bang? Itu kayak semacam kayak genderuwo bang, gede banget bang katanya, dia bilang gitu. Pas turun dia cerita semua sih, gue ngeliat dia itu dari pos 2 Cirahong apa ya, pos Cirahong dia ngeliat bang. Ngikutin atau gimana? Ngikutin sampai mata air, dia udah nggak ada. Pas sampai mata air ada di pos 5. Iya. Muncul-muncul di depan tenda tuh yang dia pengen meluk gitu. Meluk tenda lu Meluk itu tenda, iya pengen ngeraup gitu. Ya teman gue bilang begitu, katanya gede banget Jo, itu pohon yang tinggi aja lewat Jo katanya. Ngelewatin pohon palanya. Saking gedenya tuh. Saking gedenya gue pengen ngeliat matanya bang. Tinggi banget. Iya. Dan dalam tenda akhirnya lu nggak berani tuh tidur dalam tenda. Itu kenapa tuh? Kok kenapa nggak dalam tenda? Biasanya tuh orang-orang kan lebih baik dalam tenda daripada di luar kan? Iya. Kalau lu malah sebaliknya nih, kenapa tuh? Karena 2 orang ini bang, nih si Kentung sama si Black, karena kan dia lagi kayak gitu. Oh. Jadi dia mau nikmatin suasana di luar, dinginnya gunung gitu. Sebenarnya kan kata gue di dalam aja, dan juga kan udah dingin. Enggak, gue mau di luar. Iya. Situ dia kekeh mau di luar, akhirnya ditampakin itu karena dia berbuat yang enggak tampakin itu, akhirnya dia masuk semua. Iya. Dan itu sampai sekarang lu belum balik lagi ke Ciremai bang? Belum bang, gue sama sekali nggak mau sih. Nggak mau balik lagi ke Nggak Ciremai? mau. Dengan alasan itu tuh, kejadian itu tuh? Karena kejadian yang itu bang, tahun 2017 ini. Dan Nggak itu mau lagi. 2017 kalau nggak salah masih sepi ya pendakian ya? Masih sepi sih. Di jalur Linggasana itu Hingga sana sepi banget. Itu gue sampai dibilangin sama Bang Napi. Ini cuman kamu, kelompok kamu doang yang naik. 3 hari ke depan ada pasti. Cuman hari ini kamu doang. Iya. Dan akhirnya lu musim buat turun lagi tuh? Buat turun lagi. Nah lu kan ngerasa ini bang, ya bisa dibilang temen lu kan bawa ya obat yang rokok yang dilarang lah Iya, gitu ya. yang terlarang. Dan itu tanpa sepengetahuan lu juga kan? Tanpa bang, gue juga nggak tahu. Itu berdampak banget gak sih bang? Berdampak bang, asli. Berdampak ke kita juga. Iya. Kalau bobo gituan. Dan lu ngerasanya apa tuh? Maksudnya ini gara-gara dia nih jadi digangguin makhluk gaibnya atau emang terganggu dalam perjalanan atau gimana tuh bang? Terganggu banget bang, satu perjalanan kita terganggu, ya kan? Kita mau nikmatin aja, menikmatin Gunung Cermai itu tadinya keganggu juga bang. Iya. Gara-gara dia bawa suatu hal yang enggak di gunung gitu. Apalagi Cermai ya kan. Iya. Gunung yang paling angker kita kenal. Di kalangan pendaki itu gunung yang paling angker di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita nyeleneh.
Dan lu ngerasain itu? Ngerasain bang, bener-bener ngerasain. Baru pertama kali itu di Ciremai ngerasain kayak gitu. Iya, iya. Sebelumnya gue belum pernah bang, aman-aman aja naik gunung. Iya. Dan baru kali ini. Baru. Dan teman lu ini bang yang perdana naik gunung, dia kapok gak tuh naik gunung bang? Yang satu orang ini nih. Awalnya kapok bang, setelah 1 tahun dia nggak mau naik gunung sama gua. Iya. Terus gua ajak dong bener-bener ke Gede. Akhirnya dia mau naik sama gua ke Dan Gede. sampai sekarang udah mulai aktif naik gunung nih. Aktif bang, cuman agak-agak renggang lah karena kan Covid. Oh iya. Oke sob, mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Ujo ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Ujo memberikan cerita pengalaman horornya waktu naik Gunung Ciremai pada tahun 2017. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Ujo ya. Oke, bang. Yuk kita lanjut kopi lagi Bang. Dadah.